Selamat datang di channel kebijaksanaan kemanusiaan ya. Hari ini saya jelaskan santet ya, mengenai santet. Kalau santet atau ilmu jarak jauh ya dikirim oleh seorang ya, memang di Jawa dan Bali sangat terkenal ya. Jadi apalagi ada disebut dukun-dukun ya, atau di Bali ya balian dukun atau balian ya, paranormal, para magician ya. Ada yang menerapkan yang positif dan ada juga yang menerapkan yang negatif ya. Yang negatif ya identik dengan ilmu hitam ya, atau black magic. Ya, kita bahas dulu yang black magic ini ya, ilmu hitam. Ya, ilmu hitam atau black magic ini sering dipelajari oleh beberapa orang. Ya, juga ada di tanah Jawa. Bagi yang mempelajari ilmu-ilmu jarak jauh ya, melihat jarak jauh, membaca pikiran orang, melihat roh-roh ya, atau gaib-gaib, melihat yang halus-halus dan sebagainya. Ini tentu sangat rumit juga pelajarannya, tapi yang saya sarankan ya, lebih baik hanya mempelajari ilmu ketuhanan saja. Pengetahuan ketuhanan yaitu menghadirkan Tuhan ya di dalam hidup kita sendiri, sehingga kita bisa melihat langsung dan bisa berbicara dengan beliau ya. Ini tentu kalau ingin berbicara langsung dengan Tuhan, tentu hal ini sangat berat ya, berulang kali dilakoni, seperti meditasi, seperti mencari tempat-tempat khusus yang memang mendukung untuk kusuk, berpikir, bermeditasi, berkonsentrasi ya, berpuasa, menyebut-nyebut nama Tuhan dan sebagainya. Maka dari itu ilmu ketuhanan ini sangat rumit ya, juga walaupun hanya satu Tuhan kita cari. Nah, lebih baik hanya mempelajari ketuhanan ini. Nah, kita kembali ke pengetahuan ilmu jarak jauh, ada black magic, ada santet. Ilmu ini bisa dipakai untuk menyerang orang ya, menyerang orang secara gaib. Jadi tentu keterampilan ini bisa dipakai dengan segala api, paku, pasir, pecahan botol kaca atau apa ya itu, atau mengirim roh halus ya. Cuma saya dengar-dengar aja, tapi karena saya juga orang tembus pandang, saya melihat juga ya perbedaan santet dari tanah Jawa dan santet dari tanah Bali. Tapi yang saya ingatkan, lebih baik hanya mempelajari ketuhanan ya, karena Tuhan itu kalau marah kepada lawannya, kalau Tuhan itu marah dan membela pengikutnya, wah luar biasa itu, lebih dari santet ya. Kalau Tuhan itu bisa juga menyerang, jangan Tuhan itu dianggap tidak menyerang. Kalau Tuhan itu marah itu sama seperti manusia ya, manusia marah ya kecil ininya kekuatnya. Kalau Tuhan marah ya sekupnya besar. Tuhan itu juga bisa seperti kesetanan, memperlihatkan seram. Jangan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa kesetanan. Tuhan itu bisa kesetanan. Kalau
beliau marah ya. Apalagi apalagi petuah-petuah Tuhan itu tidak diperhatikan oleh manusia-manusia yang tidak peduli dengan kebaikan, kebijaksanaan, etika ya, ketuhanan itu sendiri. Jadi Tuhan dan etika di alam semesta ini patut kita kuasai ya, mengertilah demikian. Maka dari itu pengikut Tuhan itu juga adalah semuanya, para dewa, malaikat, jin, setan, iblis, ilmu hitam, semua pengikut Tuhan. Makanya mampukah seseorang itu bisa memakai semuanya ke arah yang benar ya? Ya, semua harus dipakai dengan cara yang benar. Seperti kalau seorang mempelajari ilmu santet itu sama seperti orang membuat senjata tajam ya, atau senapan. Itulah kalau senapan itu disalahgunakan ya mematikan dia. Sama santet juga begitu. Kalau disalahgunakan ya mematikan. Namun ingat, kalau seseorang ada karunia Tuhan, tidak boleh disalahgunakan. Kalau karunia Tuhan atau anugerah dari Tuhan disalahgunakan, tidak bisa. Itulah perbedaannya. Kalau ilmu hitam disalahgunakan bisa, tapi kalau karunia atau anugerah Tuhan digunakan, tidak bisa disalahgunakan. Ya, demikianlah karunia Tuhan yang tidak bisa disalahgunakan. Nah, itu perbedaannya. Kalau manusia belajar teknologi, belajar membuat senjata, disalahgunakan bisa, makanya kena hukum. Tapi kalau kekuasaan Tuhan yang turun kepada manusia tidak bisa disalahgunakan. Nah, karena itu sesuai keinginan Tuhan sendiri, memberikan manusia karunia, ya begitulah. Jadi kembali ke santet ya. Jadi santet yang saya lihat dari tanah Jawa maupun Bali atau Lombok itu sangatlah berbeda konsepnya ya. Mayoritasnya cara pakainya apa, bagaimana ya begitu. Jadi saya sering menangkal ini memang secara umum ya dengan doa ya. Tapi kalau doa biasa atau doa secara umum tidak bisa. Jadi ini tempatnya tempat khusus ya. Jadi harus kalau kena santet itu harus di tempat yang khusus yang mendukung ya, ada gaibnya, ada mistiknya begitu tempat, supaya bisa menolong kalau kita diserang oleh santet ya. Memang kalau tidak peka kita akan kena ya, karena lengah ya, apalagi tidak belajar terhadap kerohanian atau spiritual ya. Santet yang saya anjurkan, kalau Anda tidak mau kena santet, lebih baik berguru kepada orang yang dipercaya ya, memiliki ilmu ketuhanan, lebih baik demikian. Jadi santet di semua yang menurut saya lihat itu sangatlah juga unik ya, dan orangnya tidak orang yang belajar santet itu yang jahat ini tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kemanusiaan. Orang yang betul-betul hanya melakoni santet ini adalah orang jahat sebenarnya. Dia hanya ingin keuntungan saja ya, keuntungan materi aja dia inginkan. Nah, jadi yang saya sarankan, ilmu-ilmu santet yang dimiliki oleh seorang itu lebih baik, jika ingin anak cucu Anda itu damai, tentram, lebih baik jangan mempelajari ilmu santet ya, demi kejahatan itu sendiri. Tidak usah ya, jangan mempelajari ilmu seperti ini.
karena berpengaruh terhadap keluarga besar dan anak cucu generasi selanjutnya, karena kejahatan itu sendiri. Nah, jadi yang paling ampuh untuk menangkal ilmu santet ini adalah jika seorang tidak mengerti ya spiritual, lebih baik berguru terhadap orang yang memiliki ilmu ketuhanan yang betul-betul ya benar ya. Ya demikian dulu ya kalau seorang ingin menangkal ilmu santet ini. Kalau secara praktisnya ya harus yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, serius, benar-benar serius bersemedi kusuk terhadap Tuhan Yang Maha Esa, supaya beliau hadir langsung dan nyata kepada manusia itu sendiri. Ini cara yang paling ampuh menangkal ilmu santet ya. Ini murah sekali. Mencari Tuhan itu tidak ada biaya apa ya, jadi murah. Jadi sangatlah murah ilmu ketuhanan. Demikian saya sampaikan ya. Maaf ya, terima kasih. Rahayu, rahayu ya, rahayu.